dari kitab ini. Lalu hadis yang ke-37 ya, juga telah kita bahas. Hadis yang ke-38, lalu hadis yang ke-39. Semua telah kita sebutkan, dan intinya di situ adalah cara berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka telah tiada ya. Lalu hadis yang atau bab berikutnya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan babun birru man kana yasiluhu abuhu. Pada bab yang ke-20 ini, Imam Bukhari beliau mengatakan bab pembahasan tentang berbuat baik atau berbuat kebajikan kepada orang yang memiliki hubungan baik dengan sang ayah. Ya. Berbuat baik atau berbuat kebajikan kepada orang yang memiliki hubungan baik dengan sang ayah. Dikatakan di sini pada hadis yang ke-40, haddatsana Abdullah ibn Salih qala haddatsani Al-Laitsu an Khalid ibn Yazid an Abdullah ibn Dinar an Ibnu Umar marra a'rabiyyun fi safarin fakana Abul A'rabi sadiqan li Umar faqala lil A'rabi alasta ibna fulanin qala bala fa amara lahu Ibnu Umar bihimarin kana yastaqibu wa naza'a imamatahu an ra'sihi fa'atahu. Telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Salih, dia berkata telah mengajarkan kepadaku Al-Laits dari Khalid ibn Yazid dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar, marra a'rabiyyun fi safarin, seorang Arab Badui lewat dalam suatu safarnya ya, seorang Arab Badui lewat pada suatu safar, maka ayahnya orang Arab Badui atau orang pedalaman tersebut adalah kawan karib Umar radhiyallahu anhu. Yani kawan karib ayahnya Ibnu Umar. Ya, kawan karibnya Umar radhiyallahu anhuma. Faqala lil a'rabi, maka Ibnu Umar pun mengatakan kepada orang pedalaman tersebut atau orang Badui ya tersebut, alasta ibna fulanin, bukankah engkau adalah putranya si fulan? Qala bala, maka orang A'rabi tersebut mengatakan bala, ya benar ya. Artinya saya adalah putra dari orang yang kau sebut tadi. Fa amara lahu Ibnu Umar bihimarin kana yastaqibu, maka Ibnu Umar memerintahkan untuknya himar yang sebelumnya selalu bersamanya. Wa naza'a imamatahu an ra'sihi fa'atahu, lalu Ibnu Umar membuka atau mengambil imamahnya atau surbannya dari kepalanya, fa'atahu, lalu dia berikan kepada orang A'rabi tersebut. Faqala ba'du man ma'ahu, lalu berkatalah salah seorang yang bersama Ibnu Umar ini, ama yakfihi dirhaman, bukankah cukup sekiranya dia diberi 2 dirham saja? Faqala, maka Ibnu Umar mengatakan, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ihfaz wudda abika la taqta'hu fayudfi Allahu nuraka. Ibnu Umar mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah orang kesayangan ayahmu. Bahasa lainnya, jagalah hubungan dengan kenalan baik ayahmu ya. Jagalah hubungan dengan kenalan baik ayahmu.
La taqtahu, jangan kamu putus hubungan dengannya. Fayutfi'ullahu nuraka, karena Allah akan memadamkan cahayamu. Maksud cahayamu di sini adalah cahaya imanmu. Nah, jamaah sekalian, secara sanad memang hadis ini adalah hadis yang dhaif. Akan tetapi sebenarnya hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Tabrani dan juga oleh Al-Imam Al-Baihaqi, ya. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hanya saja yang dhaif, ya, dari hadis ini adalah lafaz yang terakhir tadi. Yani ihfad wudda abika la taqtahu fayudfi Allahu nuraka. Maka itu adalah yang dhaif. Secara umum kisah ini adalah sahih, dan kalimat yang terakhir tadi itu sebenarnya yang sahih adalah seperti yang diriwayatkan dalam suatu hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, atau ya, lafaz yang sahih dari Imam Muslim, dan sifatnya hadis tersebut marfu, ya. Kalimatnya adalah inna abarral bir silatul waladi ahla wuddi abihi. Sesungguhnya kebajikan atau berbuat bakti yang paling utama adalah menyambungnya sang anak hubungan dengan keluarga dari kenalan baik ayahnya. Jadi sesungguhnya kebajikan atau berbakti yang paling utama adalah menyambungnya hubungan sang anak dengan keluarga dari kenalan baik, atau orang-orang yang keluarga dari orang-orang yang disayangi oleh ayahnya. Maka lafaz inilah jamaah sekalian yang sahih, ya. Adapun lafaz ihfad wudda abika la taqtahu fayudfi Allahu nuraka, maka ini adalah lafaz yang dhaif secara sanad, ya. Baik. Jadi jemaah sekalian, Imam Bukhari menyampaikan hadis ini dalam bab berbakti kepada orang yang memiliki hubungan baik dengan sang ayah. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar, yang mana tatkala Ibnu Umar dalam suatu perjalanannya dia menjumpai seorang A'rabi. Seorang A'rabi ini, A'rabi kalau disebut A'rabi, biasanya dia itu adalah orang yang memiliki sifat kasar, ya. Dia biasanya tidak sopan dan seterusnya, karena dia hidupnya di pedalaman, jauh dari perkotaan, sehingga hubungan dengan masyarakat itu kurang dan ilmu pun juga kurang pada mereka. Sehingga mereka biasanya sifatnya itu adalah kasar, biasanya sifatnya itu bodoh, ya, biasanya, dan tidak sopan, biasanya seperti itu. Nah, seorang A'rabi yang bertemu dengan Ibnu Umar ini ditanya oleh Ibnu Umar, ketika dilihat oleh Ibnu Umar ini, ya, sepertinya Ibnu Umar ini kenal dengan orang tersebut. Sehingga ketika itu Ibnu Umar langsung menanyakan kepada orang A'rabi tadi, apakah dia adalah, atau dikatakan di sini fakana abuhu, atau fakana abul A'rabi shadiqan li Umar, apakah bapaknya atau ayahnya orang Badui ini kawan karibnya Umar? Ya, mungkin di situ Ibnu Umar, ya, pernah melihat dahulu Umar, ya, pernah berhubungan baik, ya, atau pernah misalnya melakukan hubungan begitu, ya, dengan ayahnya A'rabi tersebut. Atau misalnya Ibnu Umar juga melihat si A'rabi ini dahulu bersama Umar atau yang semisalnya. Intinya Ibnu Umar ketika itu mengira bahwasanya dia adalah anak dari kawan karibnya Umar. Sehingga Ibnu Umar pada saat itu pun bertanya kepada orang A'rabi tersebut, "Alasla ibna fulanin? Apakah engkau ini adalah putranya si fulan yang dia adalah
kawan karib ayahku dahulu? Maka orang Arabi itu pun mengatakan, bala, ya benar, saya adalah kawan karib dari bapakku adalah kawan karib dari Umar, yakni ayahmu. Maka ketika Ibnu Umar mengetahui hal tersebut, maka Ibnu Umar ingin melakukan bakti kepada sang ayah. Bagaimana caranya Ibnu Umar berbakti kepada ayahnya? Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Ibnu Umar pada saat itu memberikan himar atau keledai yang biasa dia bawa kepada A'rabi tersebut. Jamaah sekalian, himar yang biasa atau himar tersebut yang diberikan kepada A'rabi ini adalah himar yang biasa dibawa oleh Ibnu Umar. Biasanya Ibnu Umar apabila beliau melakukan perjalanan, maka beliau membawa dua kendaraan. Pertama, beliau membawa onta yang beliau biasa bawa itu, ya, beliau naik di atas onta tersebut dan di belakangnya ada himar yang selalu beliau bawa. Itu menunjukkan bahwasanya Ibnu Umar senang dengan himar tersebut. Dan dikatakan bahwasanya Ibnu Umar apabila beliau sudah bosan dengan ontanya, maka beliau berpindah untuk naik di atas himar tersebut. Jadi Ibnu Umar sangat mencintai himar tersebut. Beliau sangat senang dengan selalu dibawa oleh Ibnu Umar kemana-mana. Namun ketika tahu bahwasanya A'rabi tadi adalah anaknya kawan karib Umar, yakni sang ayahnya, maka Ibnu Umar pada saat itu memberikan himarnya, himar kesayangannya itu kepada A'rabi tadi. Dalam riwayat Muslim ya dikatakan fa'atahu al-himara wa qala arkab hadza wal imamata. Pada saat itu Ibnu Umar mengatakan kepadanya, atau Ibnu Umar ya memberikan himar tersebut kepada orang A'rabi tadi. Kemudian Ibnu Umar mengatakan irkab hadza, kendarailah ini. Wal imamata, dan pakailah surban atau imamah ini. Yang mana Ibnu Umar pada saat itu bukan hanya memberikan keledainya saja, tetapi Ibnu Umar juga memberikan kepada orang Badui tadi imamah yang dia pakai. Imamah yang biasa dia pakai ya, itu ternyata juga diberikan kepada orang A'rabi tadi. Sehingga orang-orang heran dengan perbuatan Ibnu Umar tadi. Makanya di situ dikatakan bahwasanya salah seorang dari kawan-kawannya ya yang bersama Ibnu Umar pada saat itu mengatakan, ama yakfihi dirhaman, bukankah engkau cukup memberi 2 dirham saja? Karena orang Arab Badui, orang pedalaman, dikasih dengan sesuatu yang remeh-remeh saja, sesuatu yang kecil, yang sedikit saja, itu sudah senang. Orang Arab Badui itu, mereka biasanya hidupnya itu selalu sederhana, tidak mewah. Sesuatu yang remeh saja itu sudah senang. Tetapi Ibnu Umar memberikan himarnya sekaligus imamah yang beliau kenakan di kepalanya, diberikan kepada orang A'rabi tadi. Karena ayah dari A'rabi ini adalah kawan karib Umar. Ini ayahnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Maka inilah jemaah sekalian, bakti sang anak ya kepada ayahnya. Sampai demikian Islam mengajarkan. Ya. Kalau seandainya ini dijaga, hal semacam ini, maka hubungan sesama muslim satu sama lain itu akan semakin erat. Ukhuwah Islamiyah itu akan semakin kuat apabila yang demikian ini diterapkan. Ya. Ketika seorang memiliki sang ayah, maka kawan-kawan karibnya semuanya itu dihormati, semuanya dimuliakan. Hubungan baik ini tetap dijalankan, disambung hubungannya. Maka Islam apabila kaum muslimin menerapkan ajaran Islam seperti ini, maka ukhuwah Islamiyah itu akan semakin kuat dan Islam akan semakin jaya, karena kecintaan itu akan terus berjalan ya, terus terjalin antara satu kaum muslimin dengan yang lain. Lalu jemaah sekalian, diterangkan dalam hadis tadi itu, ihfad wudda abika la taqta'hu
fayutfi Allahu nuraka. Lafaz yang seperti ini adalah dhaif. Namun bisa kita katakan bahwasanya secara makna lafaz atau hadis ini benar secara makna. Dikarenakan ini adalah mafhum kebalikan dari hadis inna abarral bir silatul waladi ahla wuddi abihi. Yaitu dalam hadis dikatakan, dalam hadis yang sahih Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kebajikan yang paling baik, yang paling utama adalah menyambung hubungan baiknya sang anak dengan keluarga dari orang yang dicintai oleh ayahnya. Sehingga kebalikan dari sini, atau sebelumnya jemaah sekalian, mantuk dari hadis ini, tekstual dari hadis ini adalah termasuk sikap berbakti kepada orang tua, yaitu berbuat baik kepada keluarga dari orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita. Jadi ingat bahwasanya mantuk tekstual dari hadis ini adalah termasuk berbakti kepada orang tua kita adalah berbuat baik dengan keluarga orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita. Itu adalah mantuknya. Adapun mafhumnya, kebalikan dari hadis ini adalah berarti memutus hubungan dengan keluarga orang-orang yang dicintai orang tua kita, maka itu adalah perbuatan buruk dan itu adalah sikap lemahnya iman. Sehingga jemaah sekalian, meskipun lafaz la taqta'hu fayutfi Allahu nuraka ini dhaif, janganlah engkau putus hubungan dengan orang yang dicintai oleh sang ayah, karena Allah akan mematikan cahaya imanmu. Meskipun lafaz ini dhaif, maka dia benar secara makna. Ya, secara sanad memang dhaif, namun secara makna maka dia dibenarkan karena kebalikan hadis yang sahih yang telah kita sebutkan tadi itu. Dan Ibnu Umar jemaah sekalian, lihatlah dalam hadis tadi itu, Ibnu Umar memberikan yang terbaik. Jadi bukan hanya sekedar bertutur kata yang sopan, ya, bukan hanya sekedar memberikan sesuatu yang sekiranya mencukupi atau disenangi oleh orang Arabi tadi, tetapi Ibnu Umar memberikan yang terbaik, yaitu memberikan sesuatu yang dicintai oleh Ibnu Umar. Sampai di situ himar yang selalu menemani Ibnu Umar di setiap kali beliau melakukan perjalanan, ternyata beliau berikan kepada orang Arabi tadi. Maka ini sangat luar biasa sekali jemaah sekalian yang diterapkan oleh para sahabat, ya, bagaimana cara mereka dalam berbakti kepada orang tuanya, yakni dengan cara mereka menghormati dan berbuat baik kepada keluarga orang-orang yang dicintai oleh ayahnya tersebut. Sehingga faedah dari hadis ini jemaah sekalian, faedah yang bisa kita petik dari hadis ini adalah disebutkan di sini oleh syarih, al-hassu ala silati asdiqail ab wal ihsani ilaihim wa ikramihim wa huwa mutadamminun li ikrami birril abi wa ihsanihi li kaunihi bisababihi. Dalam hadis ini terdapat perintah untuk terus menyambung hubungan baik dengan kawan karib ayah. Termasuk juga di situ, ya, menyambung hubungan baik dengan kawan karib ayah, yaitu adalah berbuat baik kepada anak-anak mereka. Anak-anak dari kawan karib sang ayah ini. Jadi hendaknya jemaah sekalian itu kita cari, ya, mereka ini, ya. Apalagi ketika ketemu misalnya kita sapa mereka, kita hormati, kita beri hadiah atau yang semisalnya. Wal ihsan ilaihim, dan berbuat baik kepada mereka, wa ikramihim, dan memuliakan mereka. Dan inilah sikap atau dan hal yang demikian ini termasuk memuliakan sang ayah atau termasuk berbuat baik dan berbakti kepada sang ayah. Ini diantara faedah dari hadis ini. Kemudian diantara faedah hadis ini juga jemaah sekalian, al-wa'idu ala hajri asdiqail ab wa anna dzalika yutfi'u nural iman. Kalau seandainya hadis ini sahih,
Maka terambil dari hadis ini ancaman untuk memutus hubungan dengan kawan karib sang ayah. Dan bahwasanya yang demikian itu memadamkan cahaya iman seseorang. Jadi apabila kita katakan bahwasanya hadis ini sahih, maka faedah yang bisa terambil dari hadis ini adalah ancaman dari memutus hubungan dengan kawan karib sang ayah, dan bahwasanya yang demikian itu dapat memadamkan cahaya iman. Namun ingat bahwasanya meskipun hadis ini dhaif secara sanad, namun bahwa hadis ini benar secara makna karena dia adalah mafhum dari hadis yang sahih. Ya, kebalikan dari hadis yang sahih, inna abarral bir silatul waladi ahla wuddi abihi. Sesungguhnya kebajikan yang paling mulia, ya, adalah menyambungnya hubungan sang anak dengan keluarga dari orang yang dicintai sang ayah. Sehingga termasuk keburukan, termasuk sikap lemahnya iman adalah memutus hubungan dengan orang-orang yang dicintai oleh sang ayah atau memutus hubungan dengan keluarga mereka. Jadi inilah jemaah sekalian di antara faedah dari hadis ini, dan ini pelajaran bagi kita ya. Hendaknya ketika kita bertemu dengan kawan karib sang ayah misalnya, sedangkan ayah kita misal sudah meninggal ya, maka hendaknya kita memuliakan mereka, menghormati mereka, bertutur kata yang baik kepada mereka. Apabila kita bisa, maka hendaknya kita memberikan hadiah kepada mereka dengan hadiah yang terbaik. Ya, kita berikan mereka itu hadiah yang terbaik. Kemudian hadis berikutnya. Pada hadis yang ke-41. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibnu Yazid, qala haddatsana Haywah, qala haddatsani Abu Utsman Al-Walid ibnu Abil Walid an Abdullah ibni Dinar an Ibni Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna abarral bir an yasilar rajulu ahla wuddi abihi. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepada kami Abdullah ibn Yazid. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Haywah. Dia berkata telah mengajarkan kepadaku Abu Utsman Al-Walid ibnu Abil Walid dari Abdullah ibn Dinar dari Ibnu Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya kebajikan yang paling mulia atau sesungguhnya berbakti, perbuatan atau sikap berbakti yang paling utama adalah seseorang menyambung hubungan baik dengan keluarga dari kenalan baik sang ayah. Keluarga dari kenalan baik sang ayah atau orang-orang yang dicintai oleh sang ayah. Sama seperti hadis yang telah kita singgung pada kesempatan sebelumnya jemaah sekalian, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya tadi itu, yaitu inna abarral bir silatul waladi ahla wuddi abihi. Dan syarih di sini jemaah sekalian menyampaikan suatu faedah, pensyarah di sini, yakni Syekh Sa'id Ruslan ya, Syekh Muhammad bin Sa'id Ruslan, beliau menyampaikan di sini di antara faedah yang bisa diambil atau bisa dipetik dari hadis ini adalah fadlu as-silati li asdiqa'il ab ba'da mautihi, yaitu keutamaan menyambung hubungan baik dengan kawan karib ayah, dengan semua kawan karib sang ayah ba'da mautihi, setelah dia meninggal. Seperti yang telah kita sebutkan tadi, bahwasanya hendaknya sang anak tetap menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang dicintai sang ayah. Kadang sang ayah itu jemaah sekalian, mereka memiliki kawan yang memang selalu bersamanya,
saling berbagi ketika masa hidupnya, ya. Kadang susah senang bareng, ya. Kadang misalnya mereka memiliki kawan kerja, ya, kawan bisnis yang mereka misalnya sudah menjalin hubungan baik berdua dan semisalnya. Intinya mereka adalah kawan karib dan orang-orang yang dicintai sang ayah. Hendaknya sang anak mencari mereka dan menjalin hubungan dengan mereka-mereka ini. Jangan diputus hubungan dengan mereka. Wa taltahiqu bihi shadiqatul Dan sama di sini disamakan dengan yang demikian ini adalah kawan karib ibu. Karena di dalam hadis tadi itu disebutkan bahwasanya kawan karib ayah. Maka masuk di sini sebenarnya jemaah sekalian semua kawan karib ibu kita. Hendaknya kita menjalin hubungan dengan mereka, memberikan hadiah, ya, memberikan kabar gembira, terus menjalin hubungan, saling menghormati, bertutur kata yang baik dan seterusnya. Kemudian wa ashabul ajdadi, dan juga semua kawannya kakek. Jadi bukan hanya sang ayah saja, tetapi kawan karibnya ibu, bahkan di sini kawan-kawannya sang kakek. Ya, itu hendaknya kita sambung hubungan baik dengan mereka itu. Wal masyayikh, ya, atau wal masyaikh, ya, wallahu alam di sini misalnya mbah-mbah buyut kita misalnya punya kawan karib, hendaknya kita sambung dengan mereka. Sambung hubungan dengan mereka. Apabila misalnya bertemu, ya, kita jumpai, ya. Wazauji, dan juga kawan-kawannya suami, ini bagi perempuan. Wazaujati, dan juga kawan-kawannya istri, ini bagi para lelaki, ya. Jadi kita hendaknya menjalin hubungan dengan mereka ini, kawan-kawan karibnya suami atau kawan-kawan karibnya istri. Kama huwa sabitun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang demikian itu telah sah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi suwaihibati Khadijata radhiyallahu anha. Sebagaimana yang demikian itu telah sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kawan-kawan kesayangan Khadijah. Lihat jemaah sekalian bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kawan-kawan karibnya Khadijah dahulu ketika masih hidup, ya, semasa Khadijah masih hidup. Nah, ketika Khadijah telah meninggal dunia, apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kawan-kawan karibnya Khadijah? Maka dikatakan di sini, fa innan Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam kana rubbama dzabaha syata fa ahda uzmaha ila suwaihibati Khadijata. Maka sesungguhnya dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyembelih kambing, lalu menghadiahkan bagian-bagian besarnya kepada kawan-kawan karib Khadijah. Kawan-kawan atau teman-teman kesayangan Khadijah. Bahkan dikatakan dalam suatu riwayat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada mereka itu sampai mereka puas. Jadi bukan hanya sekedar dikasih sisa-sisanya saja, tetapi diberikan kepada mereka itu sampai mereka itu puas. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebagian besar dari kambing yang beliau sembelih itu untuk kawan-kawan karibnya Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian yaqulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idhabu bihadhihi ila fulanah fa innaha kanat ta'tina ala ahdi Khadijata." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bawalah bagian-bagian kambing ini kepada fulanah, ya. Atau bawalah bagian kambing ini kepada fulanah, dikarenakan dia itu dahulu datang kepada kami semasa Khadijah masih hidup. Jadi Nabi SAW ketika setelah menyembelih kambingnya, diberikanlah kepada kawan karib Khadijah, ya, kawan karib Khadijah dahulu ketika Khadijah masih hidup. Fakana Nabiyu, atau hadis yang telah kita baca tadi itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah. Ya. Namun di sini muallif
atau syarih di sini menyampaikan secara makna ya. Lalu dikatakan di sini fakana an-nabiyyu yuwasi sadiqati Khadijata wasilatuhu lahunna ma'rufah dha'i'ah sya'i'ah fil ahadits as-sahihah. Maka Nabi SAW membantu kawan-kawan karibnya Khadijah dahulu ya, dan menyambung hubungan baik dengan mereka, atau wasilatuhu lahunna, dan hubungan baik Nabi SAW dengan mereka ma'rufah dha'i'ah sya'i'ah, tersebar luas ya, terkenal fil ahadits as-sahihah, diketahui di dalam hadis-hadis yang sahih. Lihat bagaimana Nabi kita SAW menyambung hubungan dengan kawan karib Khadijah. Nabi SAW tetap berhubungan baik, menyambung tali pertemanan ya dengan kawan karibnya Khadijah. Tapi tentu jamaah sekalian, di situ dengan batas-batas tertentu, karena mereka misalnya bukan mahram. Ya, tentu di sini dengan batas-batas tertentu. Jangan sampai di situ melakukan hal-hal yang dilanggar oleh syariat. Tentu banyak sekali cara untuk menjalin hubungan dengan kawan-kawan karib sang istri. Ya, misalnya seperti tadi dengan memberikan hadiah, misalnya, ya, dengan memberikan kabar gembira dan seterusnya. Atau misalnya berbuat baik dengan anak-anak keturunan mereka, bisa. Dan itu termasuk berbuat baik kepada mereka-mereka ini. Ya, kepada misalnya kepada kerabat-kerabat mereka, ya, menjalin hubungan baik dengan mereka. Dan seterusnya. Dan ini adalah merupakan sikap yang mulia yang dilakukan oleh Nabi SAW. Lalu dikatakan di sini juga oleh syarih, wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lamma dakhalat ukhtu Khadijata wa kana sautuha ashbaha ma yakunu bi sauti Khadijata raqqa lis-sauti jiddan lamma sami'ahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika didatangi oleh saudarinya Khadijah. Lihat di sini saudarinya Khadijah, ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau apa yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa kana sautuha ashbah ma yakunu bi sauti Khadijata. Dan suaranya saudari Khadijah ini sangat mirip dengan suaranya Khadijah. Raqqa lis-sauti atau raqqa lis-sauti jiddan lamma sami'ahu. Maka Nabi SAW senang mendengarkan suara tersebut tatkala beliau mendengarnya. Karena pada saat itu Nabi SAW teringat dengan suara Khadijah, atau teringat dengan suara Khadijah radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW merasa senang dengan suara tersebut. Hatta gharat Aisyah radhiyallahu anha. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha itu cemburu terhadap Nabi SAW. Wahia ahabbu azwajin Nabi SAW ilaihi. Padahal Aisyah radhiyallahu anha itu adalah istri yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Lihat, padahal Nabi SAW sangat mencintai Aisyah radhiyallahu anha, ya, sangat memuliakan Aisyah radhiyallahu anha, ya, memberikan sesuatu yang luar biasa kepada Aisyah karena cintanya Nabi SAW kepada Aisyah. Akan tetapi Aisyah sampai beliau cemburu, ya, ketika Nabi SAW senang mendengarkan saudari atau mendengarkan suara saudari Khadijah radhiyallahu anha. Padahal ini bukan suara Khadijah langsung, ya, tetapi hanya mendengar suara saudarinya Khadijah. Itu Nabi SAW sudah membuat Aisyah cemburu dengan itu. Hatta qalat marratan lin Nabi SAW. Sampai Aisyah ketika cemburu pada saat itu, ya, sampai Aisyah radhiyallahu anha pun mengatakan suatu ketika kepada Nabi SAW, ma aktsara ma araka tadhkuru hadhihi ta'ni Khadijata in kanat illa ajuzan hamra asyidqaini halakat ma'ad dahri abdalakallahu khairan minha. Kata Aisyah radhiyallahu anha pada saat itu karena saking cemburunya kepada Nabi SAW,
Alangkah seringnya aku lihat engkau itu menyebut Khadijah ini. Padahal dia itu adalah wanita tua, dua pipinya merah, sudah meninggal, ya, sudah lewat masa dia, gitu ya. Artinya dia itu sudah meninggal, dan Allah telah mengganti engkau dengan yang lebih baik daripada Khadijah. Ya, sampai Aisyah mengatakan demikian. Bahasa kita misalnya, ya Rasulullah, Khadijah itu sudah meninggal, kenapa engkau sering sebut dia? Ya. Padahal sudah ada yang lebih baik daripada Khadijah itu. Ya, mengisyaratkan bahwasanya ya di situ sebenarnya ada wanita lain yang lebih baik dari Khadijah seperti Aisyah radhiyallahu anha yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Ya. Maka faghadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadban syadidan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu marah dengan marah yang sangat besar mendengar perkataan Aisyah radhiyallahu anha tadi. Wa kana idza ghadiba intafakha irqun baina ainaihi yudirruhul ghadabu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau itu marah, maka bercucuranlah keringat di antara dua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya di keningnya. Yudirruhul ghadab, dicucurkan oleh marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qamat ba'du sya'ratin fi muqaddami ra'sihi. Dan sampai beberapa rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di ujung kepalanya itu juga berdiri. Karena saking marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'at dzalika minhu fazi'at ila Allah wa qalat Allahumma in sakkanta ghadaba nabiyyika anni la adhkuruha ba'da dzalika bisu'in abada. Lalu Aisyah ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu, maka beliau pun langsung berlindung kepada Allah seraya berdoa, ya Allah, sekiranya engkau redakan amarah nabimu dariku, ya, atau terhadapku, aku tidak akan menyebut Khadijah setelah ini dengan kalimat yang buruk selama-lamanya. Ya. Jadi sampai Aisyah radhiyallahu anha berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam marah karena beliau merasa bahwasanya Khadijah telah direndahkan. Sampai-sampai ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ulama mereka berbeda pendapat tentang mana yang lebih utama antara Khadijah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Makanya dikatakan di sini jemaah sekalian, tatkala Aisyah radhiyallahu anha telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, beliau mengatakan, la wallahi ma abdalani Allahu khairan minha. Ya. Atau ma abdalani Allahu khairan minha. Amantu bi idh kadzdzabani nasu wa wasatni bimaliha idh haramani nasu wa razaqanillahu minha alwalada wa lam yarzuqni min ghairiha minan nisa'i. Ya, wa lam yarzuqni min ghairiha minan nisa'i. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la, demi Allah, tidak wahai Aisyah, Allah tidaklah mengganti Khadijah dengan yang lebih baik daripada dia. Amanat bi idh kadzdzabanin nasu. Dia beriman kepadaku tatkala manusia mereka mendustakan aku. Wa wasatni bimaliha idh haramanin nasu. Dan Khadijah membantuku dengan hartanya tatkala orang-orang tidak mau memberikan hartanya kepadaku. Tatkala mereka itu tidak mau membantuku dalam hal harta. Wa razaqanillahu minhal walada wa lam yarzuqni min ghairiha minan nisa'i. Dan Allah telah mengkaruniakan kepadaku dari Khadijah itu anak, tetapi istri-istri yang lain tidak ada yang Allah karuniakan anak kepadaku melalui mereka. Maka falam tadhkurha ba'da dzalika bisu'in, setelah itu Aisyah radhiyallahu anha pun tidak pernah menyebutkan keburukan terhadap Khadijah radhiyallahu anha.
Lihat jemaah sekalian di sini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana cara mencintai, cara berbuat baik kepada Khadijah yang telah meninggal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berbuat baik kepada kawan karib Khadijah, ya, dan juga kepada saudari Khadijah radhiyallahu anha, ya, yang tentu ya mereka ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Khadijah, ya, termasuk orang-orang yang dicintai oleh Khadijah. Sehingga jamaah sekalian, apabila kepada kawan karib istri saja seperti ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita sebagai umatnya hendaknya juga meniru beliau dan hendaknya juga lebih berbuat baik kepada kawan karib orang tua kita. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Khadijah telah meninggal berbuat baik kepada kawan karib Khadijah, maka kita hendaknya melakukan yang demikian itu juga kepada kawan-kawan istri kita misalnya, ya. Tentu seperti yang kita sebutkan juga dengan batasan-batasan yang ditetapkan oleh syariat, dan tentu kita juga harus lebih baik kepada kawan-kawan orang tua kita, ya, kawan-kawan karib orang tua kita. Jadi ini jemaah sekalian di antara yang bisa disebutkan atau yang bisa disampaikan berkenaan dengan hadis yang ke-41 ini. Bab berikutnya yaitu bab yang ke-21. Bab yang ke-21 di sini dikatakan, la taqta' man kana yasilu abaka fayudfa'a nuruka. Pada bab yang ke-21 ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab pembahasan tentang janganlah memutus hubungan dengan orang yang memiliki hubungan baik dengan ayahmu, karena hal itu akan memadamkan cahaya imanmu. Jadi katakan nuruka, ini cahayamu, maksudnya di sini wallahu taala alam, ini cahaya imanmu. Jadi jangan memutus hubungan baik, ya. Jangan memutus hubungan dengan orang yang memiliki hubungan baik dengan sang ayah, karena yang demikian itu akan memadamkan cahaya iman. Pada hadis yang ke-42 ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah beliau mengatakan, akhbarana Bishru ibnu Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Abdullah Ubadah Az-Zuraqi anna abahu qala kuntu jalisan fi masjidil Madinati ma'a Amr ibn Utsman famarra bina Abdullah ibn Salam muttaki'an ala ibni akhihi fanafadha anil majlisi summa atafa alaihi faraja alaihim faqala ma syi'ta Amr ibn Utsman marrataini aw salasan fawalladhi ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqq innahu la fi kitabillah marrataini la taqta' man kana yasilu abaka fayudfa'a bidzalika nuruka. Telah mengabarkan kepada kami Bishr bin Muhammad, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Abdullah, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Lahiq, dia berkata telah mengabarkan kepadaku Sa'ad bin Ubadah Az-Zuraqi, bahwasanya ayahnya berkata, kuntu jalisan fi masjidil Madinah ma'a Amr ibn Utsman, dahulu aku duduk di masjid Madinah bersama Amr bin Utsman. Famarra bina Abdullah ibn Salam muttakian ala ibni akhihi. Lalu berpapasanlah dengan kami Abdullah bin Salam sambil bersandar kepada keponakannya. Ini ibnu akhi,
putra dari saudaranya, yakni keponakannya. Fanafadha anil majlisi, lalu beliau melewati majlis, summa atafa alaihi. Kemudian Abdullah bin Salam ini menaruh perhatian kepada Amr bin Utsman. Faraja alaihim, kemudian Abdullah bin Salam ini kembali kepada mereka. Faqala, lalu Abdullah bin Salam mengatakan, ma syi'ta Amr ibn Utsman, terserah engkau wahai Amr bin Utsman. Beliau sebutkan ini 2 kali atau 3 kali, ya. Terserah engkau wahai Amr bin Utsman, terserah engkau wahai Amr bin Utsman. Fawalladzi ba'atsa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqq, demi zat yang mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kebenaran. Innahu lafi kitabillahi marrataini, sesungguhnya ada di dalam kitabullah. Maksudnya di sini adalah Taurat, ya. Innahu lafi kitabillahi marrataini, 2 kali. La taqta man kana yasilu abaka fayudfa bidzalika nuruka. Ya, setelah menyebutkan yang demikian ini, ya, 2 kali, lalu beliau mengatakan, janganlah, ya, atau di dalam kitab Taurat itu tertulis di sana, ya, janganlah engkau memutus hubungan dengan orang yang memiliki hubungan baik dengan ayahmu. Fayudfa bidzalika nuruka, karena yang demikian itu akan memadamkan cahaya imanmu. Ya, seperti yang disebutkan pada hadis sebelumnya, ya. Ini pada hadis yang ke-40 tadi itu. Mirip, ya. Ini kalimat la taqta'hu fayudfi Allahu nuruka atau nuraka. Nah, di sini dikatakan la taqta' man kana yasilu abaka fayudfa bidzalika nuruka. Janganlah engkau memutus hubungan dengan orang yang memiliki hubungan baik dengan ayahmu, karena yang demikian itu dapat memadamkan cahaya imanmu. Jamaah sekalian, secara sanad hadis ini dhaif, jamaah sekalian. Dikatakan di sini hadzal hadisu bihadzal isnad dhaifun. Hadis ini dengan sanad ini dhaif karena Sa'ad Az-Zuraqi majhul. Jadi ini jamaah sekalian, dikatakan dalam hadis tadi itu Abdullah bin Salam, ya, sampai beliau itu marah, ya, kepada Amr bin Utsman gara-gara sikap dia yang tidak memberikan perhatian kepada Abdullah bin Salam, padahal Abdullah bin Salam ini adalah kawan karib ayahnya, memiliki hubungan baik dengan ayahnya Amr bin Utsman ini. Baik, ini intinya sama. Di sini pesan hendaknya kita tetap menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang memiliki hubungan baik dengan sang ayah. Lalu kita masuk pada bab yang ke-22. Dikatakan di sini jemaah sekalian pada bab yang ke-22, babun al-wuddu yatawarathu. Bab pembahasan tentang kasih sayang itu saling diwariskan. Bab pembahasan tentang kasih sayang itu saling diwariskan. Pada hadis yang ke-43, di sini dikatakan, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Bishr ibnu Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Muhammad ibnu Abdurrahman an Muhammad ibn Fulan ibn Talhah an Abi Bakar ibn Hazm an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam
Qala kafaituka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal wudda yutawarasu. Telah mengajarkan kepada kami Bishr bin Muhammad. Dia berkata telah mengabarkan kepada kami Abdullah. Dia berkata telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdurrahman dari Muhammad bin Fulan bin Talhah dari Abi Bakar bin Hazm dari seseorang dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, kafaituka, cukuplah bagimu, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal wudda yutawarasu, sesungguhnya kasih sayang itu saling diwariskan. Jamaah sekalian, secara sanad hadis ini dhaif. Dikatakan di sini al hadisu dhaifun Muhammad ibnu Abdurrahman in kana Muhammad ibnu Abdurrahman ibn Abi Bakar fahuwa dhaif. Wa Muhammad ibn Fulan bin Talhah majhul. Wal hadisu indal Baihaqi bil isnadi nafsihi. Jadi di sini dikatakan bahwasanya dari sisi sanad yang sekalian hadisnya adalah dhaif dan itu juga didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, pesan yang bisa terambil dari hadis ini, jadi ingat dari sisi sanad yang sekalian hadis ini dhaif. Namun ingat dari sisi kenyataan, maka itu benar, seringkali terjadi. Yang namanya kasih sayang itu saling diwariskan. Jadi ingat, secara sanad hadis ini dhaif. Namun dari sisi kenyataan itu sering terjadi. Bahwasanya kasih sayang itu selalu saling diwariskan. Makanya dikatakan di sini, kalau seandainya hadis ini sahih, ma yu'khadhu minal hadisi, yang bisa dipetik dari hadis ini, ya. Al-hirsu ala mahabbatil muttaqina wa bughdil kafaratil fajirina wal fajaratil munharifina liyarisahu anka auladuka fayantafi'una bihi fid dunya wal akhirah. Pesan yang bisa diambil dari hadis ini yaitu adalah perintah untuk mencintai orang-orang yang bertakwa dan membenci orang-orang kafir yang fajir serta orang-orang yang menyimpang. Liyarisahu ya, atau liyarisahu anka auladuka, karena anak-anakmu akan mewarisi yang demikian itu darimu. Fayantafi'una bihi fid dunya wal akhirah, sehingga dengan itu mereka akan memperoleh manfaat di dunia dan akhirat. Jadi jemaah sekalian, sering terjadi kalau seandainya orang tua mencintai orang-orang yang saleh dan mencintai orang-orang yang ahlul ilm, orang-orang yang berilmu, anak-anaknya juga demikian. Karena sang anak itu seringkali mereka memperoleh karakter karena karakter sang ayahnya atau orang tuanya. Sang anak yang dididik oleh orang yang baik, maka anak ini pun juga akan menjadi baik. Dan itu sering terjadi. Makanya kita lihat misalnya ketika orang tua itu lembut, ya ketika berbicara dan seterusnya, anak pun juga demikian. Ya, anaknya juga demikian. Ketika orang tua misalnya karakternya itu sopan kepada orang lain, menghormati orang lain, maka anaknya demikian. Maka ketika orang tua itu mencintai orang-orang yang soleh, mencintai orang-orang yang bertakwa, maka sang anak pun akan terbawa sifat demikian. Mereka anak-anaknya, ya, anak-anaknya pun juga akan memiliki sifat kasih sayang dan cinta kepada orang-orang yang saleh dan bertakwa. Dan di sini jemaah sekalian, juga hendaknya seseorang membenci orang-orang kafir. Karena kalau seandainya orang-orang soleh, ya, kita cintai, maka kebalikannya, orang-orang kafir hendaknya kita benci. Dan ini adalah merupakan akidah al-wala' wal-bara'. Akidah al-wala' wal-bara', seorang mukmin adalah memberikan cinta secara total kepada orang yang beriman
dan memberikan benci secara total kepada orang-orang kafir. Meskipun secara muamalah misalnya baik, ya, menjalin hubungan baik dengan mereka, namun secara akidah tetap kita harus benci dengan mereka sebab agamanya. Karena mereka adalah orang-orang yang memegang agama kufur, agama yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita benci kepada mereka karena agama mereka. Dan kita memberikan cinta dari satu sisi kepada orang yang beriman yang melakukan maksiat, ya. Kepada orang beriman yang melakukan maksiat, maka kita memberikan cinta kepada mereka dari satu sisi karena keimanannya, dan kita benci kepada mereka karena maksiatnya. Jadi ada kalanya di situ cinta secara total, yaitu kepada orang-orang yang beriman dengan iman yang sempurna, kemudian benci secara total kepada orang-orang kafir, kemudian memberikan cinta dari satu sisi dan memberikan benci dari satu sisi yang lain, yaitu kepada orang mukmin yang melakukan maksiat, cinta kepadanya karena imannya dan benci kepadanya karena maksiatnya. Jadi inilah jemaah sekalian, hendaknya kita jaga, ya, hati kita, ya. Kita jaga hati kita ini agar tetap mencintai orang-orang soleh dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Apalagi misalnya kepada guru-guru kita, ya. Kita harus menjaga hati kita ini agar tetap cinta kepada mereka. Dikhawatirkan kalau seandainya kita benci kepada guru-guru kita misalnya, maka anak kita pun juga akan benci kepada orang-orang soleh, benci kepada orang-orang yang beriman, ya. Karena ingat bahwasanya kasih sayang itu saling mewarisi atau saling diwariskan, sebagaimana kebencian itu juga saling diwariskan. Jadi ingat, hadis tadi itu secara sanad memang dhaif, namun dari sisi kenyataan, ya, maka itu sering terjadi. Kemudian yang kedua yang bisa terambil dari hadis ini, yaitu adalah at-tahdhiru min bughdi ahli sholahi fa inna dzalika yadurru fid daraini wa yarisuhu al-aqabu fayadurruhum. Yaitu peringatan keras dari membenci orang-orang yang soleh, karena yang demikian itu akan membahayakan di dunia dan di akhirat, dan yang demikian itu akan diwarisi oleh anak cucu. Fayadurruhum, sehingga yang demikian itu akan membahayakan mereka. Ini jemaah sekalian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Jadi kita telah membahas, ya, terakhir di sini pada hadis yang ke-43, ya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, yaitu pada bab yang ke-23 dan pada hadis yang ke-44 insyaallah. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat, ya. Semoga ini menambah iman kita, ya. Dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan dalam kitab ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.